yang berkenaan dengan pembagian waris terhadap para ahli waris. Secara umum, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aturan Allah terkait pembagian harta waris itu telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa ayat yang ke-11, kemudian surah An-Nisa ayat yang ke-12, dan kemudian ayat yang terakhir dari surah An-Nisa. 3 ayat ini adalah poros utama dalam pembagian ahli waris bagi kaum muslimin, dan ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aturan-aturan tambahan lainnya terkait dengan pembagian waris, maka hal tersebut disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnahnya atau dalam haditsnya. Dan di antara sekian aturan terkait dengan pembagian waris adalah hadits yang akan kita baca pada siang hari ini. Apa bunyi hadisnya? Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan dalam takmilahnya atau tambahan beliau terhadap hadis Arba'in Nawawiyah ini, Ani bin Abbasin radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhiqu al-fara'idha bi ahliha, tunaikanlah faraid itu kepada ahlinya, yaitu kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Fama abqat, ketika nanti ada tersisa dari pembagian harta yang sudah diberikan kepada ahli furud itu tadi, fali aula rajulin dzakarin, maka itu nanti akan diberikan kepada ahli waris dari kalangan laki-laki. Apa maksud dari hadis ini atau makna dari hadis ini? Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah itu di dalam syarahnya menukilkan dari sebagian para ulama bahwasanya yang dimaksud dengan al-hiqu al-fara'idha itu adalah tunaikanlah bagian-bagian waris faraid itu kepada mereka yang berhak mendapatkannya. Siapa yang berhak mendapatkannya itu sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an pembagian-pembagiannya. Yang pertama, sebagaimana yang Allah kalamkan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke surah An-Nisa ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berkalam, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haddil unsayain. Allah berwasiat kepada kalian bahwasanya anak-anak kalian itu berhak mendapatkan bagian waris dari kalian. Ini yang pertama. Jadi ahlul furud atau dalam ilmu faraid itu disebut dengan zawil furud. Zawil furud yang pertama yaitu anak-anak. Kalau anak-anak itu nanti ada laki-laki dan ada perempuan, maka aturan pembagiannya adalah lidzakari mithlu haddil unsayain. Bagi anak laki-laki, dia berhak mendapatkan 2 bagian lebih banyak daripada anak perempuan. Fa in kunna nisaa fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Tapi kalau anak-anaknya itu perempuan yang jumlahnya itu 2 atau lebih, maka
bagian mereka itu adalah 2/3 dari harta waris itu. Wa in kanat wahidah, kalau hanya satu saja anak perempuannya, falaha nisfu ma tarak, maka dia dapat falahan nisf, dia mendapatkan setengah dari harta waris. Nah, ini nanti Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini zawil furud yang pertama, yaitu ahli faraid yang pertama. Kalau kita sebutkan terus dan kita jelaskan terus sampai akhir, itu nggak cukup waktu kita untuk tausiah singkat siang hari ini. Ini saya sebutkan hanya sebagai contoh saja. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya kurang tahu di Samarinda ini ada pengajian khusus untuk faraid atau tidak. Kalau ada nanti di masjid mana gitu kan, maka saya nasihatkan untuk mengikuti pengajian-pengajian yang mengajarkan ilmu faraid ini atau ilmu tentang pembagian waris. Adapun di kampus kami di UINSI Samarinda, di antara pakar yang saya mengenal beliau adalah Guru Haris, dan beliau merupakan salah satu anggota MUI Kaltim. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, kalau nanti mau belajar faraid lebih, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mendatangi Guru Haris nanti untuk mempelajari faraid secara lebih mendalam. Nah, ini yang saya sampaikan ini hanya sebagai contoh bahwasanya zawil furud atau ahli waris yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan di dalam Al-Qur'an itu berhak mendapatkan bagian terlebih dahulu. Jadi ketika sudah dikatakan oleh Allah setengah kasih nanti kepada anak perempuan, kalau ahli warisnya nanti anak perempuan saja. Kalau nanti ada anak laki-laki, ada anak perempuan, anak laki-laki itu dapat bagian lebih banyak dari bagian perempuan. Mungkin nanti ada yang menanyakan, Ustadz, kenapa kok anak laki-laki dapat bagian lebih banyak dari anak perempuan? Yang demikian ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama tentang keadilan Allah dalam membagi waris ini, anak laki-laki itu kelak dia nanti akan menjadi pemimpin rumah tangga, atau ketika orang tua itu sudah wafat, anak laki-laki itu sudah dewasa dan dia punya tanggung jawab menafkahi keluarganya. Sementara di dalam Islam, perempuan itu tidak punya kewajiban untuk menafkahi keluarga. Oleh karena itu, mendapatkan bagian lebih banyak bagi anak laki-laki itu karena besarnya tanggung jawab yang diberikan oleh syariat ini kepada anak laki-laki. Jadi nanti di dalam rumah tangga, hartanya suami itu ada hak istri dan ada hak anak di situ untuk dinafkahi. Sementara ketika istri bekerja, kalau istri itu punya penghasilan, istri tidak wajib ngasih ke suami. Artinya dia nanti mau menghabiskan hartanya sendiri, itu bagi istri boleh gitu kan. Syariat tidak memberikan kewajiban bagi para istri untuk menafkahi keluarga, tidak. Nah, tetapi dalam hal ini seorang istri boleh membantu suami untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Jadi syariat memperbolehkan istri membantu suami memberikan nafkah, tetapi kewajiban tetap di tangan suami. Inilah mengapa di antara hikmahnya syariat itu memberikan bagian dari kepada laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat zawil furud atau ahli waris yang berhak mendapatkan bagian yang bagiannya sudah ditentukan oleh Allah, itu kebanyakan adalah perempuan. Nanti silahkan dilihat surah An-Nisa ayat yang ke-11, ayat ke-12, dan kemudian ayat yang terakhir. Itu bagian-bagian itu banyak Allah sebutkan itu wanita. Anak wanita kalau sekian, anak wanita kalau dia sendirian.
Itu ditetapkan bagian-bagiannya. Sementara yang laki-laki itu tidak ditetapkan bagiannya kecuali kalau dia bersama dengan anak perempuan satu. Kemudian yang laki-laki dia seorang ayah atau dia seorang suami. Nah, selain dari itu laki-laki itu nanti di dalam pembagian waris itu yang disebut dengan asabah, yang di dalam hadis ini disebutkan fama abqat fali aula rajulin zakarin. Kalau masih ada sisa, maka yang laki-laki nanti yang menghabiskan, yang mengambil sisa. Nah, dalam hal ini kalau bagian sisanya itu banyak, maka ahli waris laki-laki itu mendapat bagian banyak. Tapi kalau sisanya itu sedikit, maka ahli waris laki-laki itu mendapat bagian yang sedikit juga. Artinya dalam hal ini pembagian Allah Subhanahu wa taala inilah yang paling adil di antara sekian pembagian yang ada. Maka sebagai seorang mukmin atau seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang muslim itu mematuhi apa yang Allah wasiatkan dalam waris ini gitu. Nah, sebagian dari kaum muslimin mungkin ada yang mengambil aturan pembagian waris yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini memang dibenarkan di dalam aturan bernegara. Di dalam aturan bernegara kita, hukum atau aturan pembagian waris itu dibenarkan oleh negara ada 3. Yang pertama aturan agama, yang kedua aturan hukum konvensional nanti, dan kemudian yang ketiga adalah aturan hukum adat. Ini yang masih diperbolehkan oleh negara kita untuk diberlakukan. Nah, dalam hal ini sebagai seorang mukmin, karena negara sudah membenarkan aturan pembagian waris secara agama, hendaknya orang yang beriman itu menggunakan aturan pembagian waris secara agama ini. Karena aturan Allah Subhanahu wa taala itulah yang paling adil di antara aturan-aturan pembagian waris yang ada ini. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagian-bagian waris yang demikian ini karena apa? Masalah waris ini adalah di antara perkara yang sering kali menjadi konflik di tengah-tengah masyarakat. Tidak jarang didapati seorang adik itu berkelahi atau berantem dengan kakaknya sendiri karena pembagian waris yang dia anggap kurang tepat gitu. Tidak jarang kemudian saudara satu dengan yang lain itu tidak tegur sapa karena permasalahan waris. Maka untuk menengahi hal ini Allah Subhanahu wa taala langsung turun tangan menetapkan pembagian waris demikian agar orang-orang yang beriman ini tidak lagi kemudian merasa yang ini tidak adil dan yang itu tidak adil. Karena pembagian Allah itulah yang paling adil. Kalau nanti dikatakan bahwasanya pembagian waris dalam Islam itu kurang adil karena laki-laki 2, perempuan 1, lihat hadis ini. Hadis ini Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah itu mengatakan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran kasih dulu. Siapa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Sebagian besar wanita. Artinya dalam hal ini syariat masih mengedepankan wanita, masih mendahulukan wanita untuk mendapatkan bagian warisnya. Nah, lihat di dalam hadis ini, terakhir kalau masih ada sisa, baru laki-laki yang diberikan. Kalau begitu, laki-laki kan di nomor sekian kan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi kaum wanita, tidak mengesampingkan kaum wanita sebagaimana dipahami oleh sebagian kalangan. Kalau ada yang memahami Islam itu mengesampingkan wanita, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala paling mengetahui dan maha mengetahui tentang kebutuhan masing-masing dari umatnya ini.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keadaan yang mungkin nanti tidak didapati ahli waris dari laki-laki. Hal ini pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kasusnya sahabat Nabi, yaitu Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kisahnya, ketika beliau ikut bersama rombongan dengan Nabi untuk Fathu Makkah, sampai di Makkah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini sakit yang beliau lihat penyakitnya itu parah, sehingga beliau khawatir kalau beliau wafat di Makkah. Yang dikhawatirkan bukan wafatnya, tetapi yang beliau khawatirkan, kalau beliau wafat di Makkah, apakah pahala hijrahnya itu batal gitu kan? Karena beliau kan dari Mekah ke Madinah, yang mana seorang yang sudah hijrah itu lebih utama untuk wafat di negeri hijrahnya. Nah, beliau khawatir kalau nanti Allah ambil nyawanya itu ketika di Mekah, apakah pahala hijrahnya batal atau tidak. Maka beliau tanya kepada Nabi, dan Nabi mengatakan enggak, tidak batal pahala hijrahmu. Kemudian beliau punya kekhawatiran yang kedua, yaitu ahli warisnya itu hanya anak perempuan satu-satunya, yang mana ketika ahli warisnya itu anak perempuan, kan bagian perempuan hanya setengah saja, sementara yang setengahnya itu kemana? Maka bertanyalah Sa'ad bin Abi Waqqas, setengah dari harta saya setelah saya berikan kepada anak perempuan saya, boleh nggak setengahnya ini saya berikan kepada kaum muslimin, saya sedekahkan? Maka kata Nabi, enggak, jangan. 2/3 wahai Rasulullah, jangan juga. Saya wasiatkan untuk kaum muslimin gitu kan? Enggak, jangan. 1/3 wahai Rasulullah, ya 1/3. Dan 1/3 itu sudah banyak. 1/3 itu sudah banyak. Artinya dalam hal ini berwasiat itu kan memberikan harta sepeninggal kita bagi orang yang bukan ahli waris, itu maksimal 1/3 saja. Lebih dari 1/3 tidak boleh wasiat. Lah kemudian sisanya yang 2/3 itu diberikan kepada siapa? Sementara tadi anak perempuan sudah dapat setengah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wa antada'a ahlaka aghniya'a khairun laka. Anda itu meninggalkan ahli waris Anda dalam keadaan ghani, dalam keadaan berkecukupan dengan harta waris Anda, itu lebih baik min antada'aha aliyah, ketimbang engkau nanti meninggalkannya dalam keadaan dia meminta-minta gitu kan. Ya takaffafun nas, dia minta kepada orang-orang yang lain. Jadi kalau ada sisa yang tadi ini 2/3, itu tetap diberikan kepada anak perempuan itu tadi. Nah, dalam hal ini pembagian waris dalam Islam, kalau memang ahli warisnya itu perempuan seperti ini tadi dan tidak ada yang menghabiskan dari kalangan laki-laki, maka semua nanti diberikan kepada anak perempuannya yang satu-satunya itu. Dalam hal ini Islam masih memandang bahwasanya zuriat, keturunan anak ini memiliki hak prioritas dalam pembagian waris. Ini hierarkinya atau pembagiannya itu pertama ke bawah, lihat anak-anak, kemudian ketika selesai sudah anak-anak terpenuhi baru ke atas, ayah dengan ibu, baru kemudian suami, istri, nah baru setelah itu saudara. Ini urutan-urutan prioritasnya demikian. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dari tausiah siang hari ini, pelajaran yang kita ambil yang pertama,
hukum waris di dalam Islam itu salah satu aturan hukum yang penting untuk dipelajari dan merupakan salah satu bab di dalam fikih yang perlu perhatian khusus dari kalangan kaum muslimin untuk mempelajarinya. Kemudian yang kedua, hukum waris itu di dalam Islam itu sudah suatu hukum atau aturan yang paling adil, karena yang membaginya adalah Allah Subhanahu wa taala langsung dalam Al-Qur'an dan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah seorang muslim itu meyakini bahwasanya pembagian Allah itu tidak lebih adil daripada pembagian-pembagian yang lainnya. Seorang mukmin yang beriman, yang dia mengharapkan keridhaan Allah dan kenikmatan di hari akhir, harus wajib meyakini bahwasanya pembagian Allah adalah pembagian yang paling adil. Oleh karena itu, hendaknya kita melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan di dalam Alkitabnya ini dalam pembagian waris tersebut. Mungkin ini saja yang bisa kita pelajari dan kita renungkan di siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya selalu kepada kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan bagi hambanya, dan mudah-mudahan kewajiban-kewajiban yang kita laksanakan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap aturan-aturannya, inilah yang menjadikan sebab bagi kita untuk dimudahkan masuk ke dalam surganya dan menjadi sebab untuk kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri tausiah ini dengan sama-sama memanjatkan doa kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Subhanallahi rabbis samawati as-sab'i wa rabbil arsyil karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyana ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din waj'alna mimman aradta bihi khaira. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.